bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, bersama
menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Jangan kasih yang mengalamimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih banyak Bapak yang sangat baik. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami sudah meninggikan Engkau, kami sudah memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk itu kami mau menyiapkan hati kami yang terbaik Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang dibagikan tidak hanya kami dengar, tetapi kami mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai praise and worship. Sekarang waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya. Oke, thank you Ken. Yuk teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam firman, kita berdoa lagi sekali lagi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih pada malam hari ini. Kami masih boleh berkumpul bersama mendengarkan firman-Mu. Bapa, ampuni kami atas segala dosa pelanggaran yang kami lakukan. Kiranya Bapa, Engkau melayakkan kami untuk menerima kebenaran-Mu yang begitu mahal dan begitu murni, agar dapat mengubah kehidupan kami menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, beracaralah di tengah-tengah kami dan berkatilah setiap daripada kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman, selamat malam. Kan Koko bisa share screen nggak ya? Kok boleh Atau hot? sebentar, aku Oke. load. Oke, silakan. Oke. Sebentar. Oke. Nah, udah kelihatan ya teman-teman ya slide PPT-nya ya. Oke. Nah, jadi sebelum kita mulai sharing kita hari ini, gue pingin pakai gue nggak apa-apa ya, biar lebih santai ya. Gue pingin buat kita bisa lebih kenal, jadi gue pingin memperkenalkan diri gue dulu, terutama buat teman-teman karena semua di sini kan rata-rata wajahnya baru ya, baru pertama kali banget nih kita ketemu. Bahkan yang selama ini gue ngobrol sama Ken juga baru pertama kali juga nih ngeliat wajahnya Ken gitu kan. Jadi kenalin, nama gue Abed, nama Koko Abed, panggilan nama lengkapnya Abednego Stephen. Jemaat atau jadi anggota di GSKI Rehoboth yang dikembalain sama Pendeta Rastu Sabdono. Nah, senang banget hari ini Koko bisa membagikan atau sharing di tengah-tengah kalian, walaupun mungkin kita lagi di kondisi yang nggak enak gitu ya, lagi di masa-masa pandemik yang membuat kegiatan ibadah kita harus jadi online. Tapi gue percaya bahwa hadirat Tuhan, kebenaran-kebenarannya itu nggak membatasi ruang dan waktu. Dimanapun kita bisa tetap dengar, tetap belajar firman Tuhan dari Tuhan langsung gitu. Nah, hari ini gue dikasih tema mengenai true worshipers atau penyembah yang benar. Topik yang menurut gue sangat menarik, walaupun mungkin secara tema kayaknya udah hal yang nggak gitu asing, hal yang umum, mungkin kalian pun juga udah sering dengar. Apalagi tema bulan ini juga tentang penyembahan. 2 minggu sebelum hari ini, kalian pun juga belajar banyak tentang penyembahan. Dan itu sangat-sangat memberkati, sangat-sangat keren gitu.
Nah, jadi hari ini gue hanya ingin menambahkan apa yang gue dapat, apa yang gue pahami, dan semoga eh, sharing kita malam ini bisa benar-benar memberkati. Nah, sebelum gue masuk ke sharing gue akan sharing sekitar 30-40 menit. Mungkin ya sekarang jam 7, ya jam 7.40 mungkin paling lama ya. Dan gue harap nanti kita bisa saling cerita-cerita juga nih. Karena kan baru banget, gue pun juga nggak kenal dari antara kalian, kalian pun juga pasti nggak kenal siapa gue, gitu kan. Nah, gue pengen nanti kita ada sesi ngobrol-ngobrolnya sedikit, karena apa artinya kalau gue cuma ngomong sendiri dan kalian cuma menerima, tanpa kalian pun juga cerita balik, gitu ya. Oke, nah teman-teman, penyembahan ya, penyembahan, kalau misalkan kita membayangkan penyembahan bagi umat Kristen memang hal yang sangat-sangat umum. Bisa dibilang hal yang sangat esensial atau hal yang sangat dasar. Tapi gue sendiri pun mengalami sebenarnya apa sih yang disebut dengan penyembahan. Kadang-kadang kita hanya membayangkan, oh penyembahan hanya ketika kita di gereja, ketika habis lagu worship, kita menyembah, kita menaikkan kata-kata yang ada dalam hati kita lantunkan dengan nada, gitu kan. Atau mungkin ketika pendeta sedang mengadakan KKR, terus kita dipanggil ke depan seperti altar call, terus kita menyembah. Tidak ada penjelasan atau sebenarnya konsep yang jelas penyembahan itu sebenarnya apa. Kita hanya melihat dari apa yang selama ini kita pahami aja. Nah, sebenarnya kalau kita bayangkan ya, kalau gue membayangkan secara pribadi, penyembahan itu kan berbicara mengenai hubungan. Hubungan dan juga komunikasi. Tapi bukan komunikasi antar sesama. Nah, komunikasinya antara manusia dan Tuhan. Hubungan yang insani kepada yang ilahi. Hubungan yang terlihat kepada sosok yang tidak terlihat, namun tetap kita percaya. Kalau kita bayangkan ya, teman-teman, ini hal yang sangat abstrak, tapi sekaligus hal yang sangat luar biasa. Dari mana ceritanya seorang umat ciptaan bisa menyembah bahkan berkomunikasi kepada Allah sebagai penciptanya? Ya, bukannya bermaksud membandingkan, tapi mungkin kalau di agama atau di ajaran lain, biasanya Tuhan yang dihampiri. Ya kan, misalkan ada yang ritual, ada ritualnya. Ada yang mungkin bahkan harus memberikan semacam kayak sesajen. Tidak ada komunikasi dan hubungan, hanya bersifat satu arah di mana umat yang datang kepada Allah, yang mereka percaya gitu. Tapi kalau kita percaya bahwa Allah kita hidup. Coba deh teman-teman sebelum gua lanjut lebih dalam, bayangkan sedikit aja. Dari mana mungkin seorang umat pilihan kita yang diciptakan bisa berkomunikasi dengan Allah yang agung, yang mulia, yang suci. Sekalipun gua yakin kita pun juga belum dalam keadaan yang benar-benar suci. Atau yang belum benar-benar benar. Tapi Allah tetap menerima kita. Nah, ini membuktikan bahwa seberapa rindunya Allah ingin berkomunikasi dan ingin memiliki hubungan dengan kita. Udah tidak lagi ada batasan antara ruang-ruang ibadah, ruang-ruang waktu. Kalau misalkan teman-teman belajar kan di minggu lalu, ketika Tuhan berkata menyembah dalam roh dan kebenaran, itu mengajarkan bahwa tidak lagi harus pakai kiblat, tidak lagi harus datang ke bait Allah dan semacamnya. Tuhan meruntuhkan semua itu dengan pengorbanannya di kayu salib dan membuat setiap daripada kita, bahkan sekarang kita nggak dalam satu ruangan yang sama. Tapi kita tetap bisa belajar dan kita bisa tetap menyembah. Nah, ini adalah hal yang sangat-sangat mendasar, tapi hal yang sangat mengagumkan. Nah, outline kita hari ini, teman-teman, gue akan hanya membahas dari 3 pendekatan. 3 pendekatan, yaitu memahami konsep yang benar tentang penyembahan. Sekali lagi, konsep yang benar ini bukan berarti paling benar.
Ini adalah pandangan atau pendekatan yang gue pahami. Jadi feel free banget nanti kalau misalkan setelah sesi kita bisa bertukar pikiran. Dan yang kedua, aspek apa aja yang membuat atau yang dapat menjadikan kita penyembah yang benar. Dan yang ketiga yang paling penting teman-teman, implikasi dan dampak nyatanya dalam kehidupan kita. Karena kita nggak sedang mendengarkan motivasi, kita nggak sekedar mendengar jangan yang nggak berdampak atau belum tentu berdampak. Nah, gue harap khotbah sharing kita hari ini benar-benar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Gitu. Nah, kita masuk ke poin yang pertama. Nah, memahami konsep yang benar. Kita belajar. Minggu lalu kalau gue lihat dari rangkumannya gitu ya, dari pembicara-pembicara yang sudah pernah berkhotbah, gue hanya menambahkan sedikit gitu. Dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan ketika Tuhan berkata akan ada saatnya setiap umat tuh menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, roh dalam bahasa aslinya, teman-teman, ini hanya sekedar sedikit info lah ya. Roh dalam bahasa aslinya berasal dari kata pneuma. Nah, pneuma ini memiliki arti nafas atau roh atau jiwa. Sesuatu yang menunjuk kepada sikap hati batiniah yang sebenarnya nggak kelihatan. Ya lebih enaknya mungkin lebih ke motivasi yang terdalam dalam menyembah, gitu ya. Nah, setiap kita gue yakin bisa menyembah. Dengan lingkungan, dengan ajaran, kita pasti bisa menyembah. Tapi yang memiliki atau yang tahu motivasi dalam kita menyembah, itu adalah diri kita dan Tuhan. Nah, ini adalah satu hal yang nggak kelihatan, tapi satu hal yang sangat penting, teman-teman. Yaitu roh ini. Nah, yang kedua adalah kebenaran. Yang berasal dari kata aletheia. Nah, kebenaran ini adalah lebih merujuk ke pengertian yang benar tentang Tuhan atau terhadap Tuhan. Sebelum kita bisa menyembah atau kita menjadi penyembah yang benar, kita harus banget mengerti tentang Tuhan. Bukan bermaksud untuk menjadi seperti Tuhan, bukan bermaksud untuk menyamai Allah, tapi kita harus mengerti pikiran dan perasaannya, teman-teman. Karena ketika kita mengerti pikiran dan perasaannya, kita akan semakin mengerti apa yang harus kita lakukan. Banyak orang terbukti hanya bermain dalam fantasi pikiran ketika ia menyembah. Karena bisa juga didasari karena kurangnya pemahaman tentang apa yang menjadi pikiran dan perasaan Tuhan. Nah, jadi gue harap kita bisa sama-sama belajar soal penyembahan yang lebih benar lagi. Terus yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi pikiran dan perasaan Tuhan, teman-teman? Khususnya dalam hal ketika kita menyembah. Nah, ini pasti menjadi pertanyaan kita. Oke, gue pengen tahu, tapi apa? Nah, penyembahan atau doa yang gue ambil dari sisi yang Tuhan tidak senangi. Kita bisa buka di Matius 6 ayat 5. Dikatakan seperti ini, gue bacakan ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat ini sebenarnya ditujukan buat siapa sih? Ayat ini ketika Tuhan lagi menasihatkan murid-muridnya ketika ia berkata jangan seperti tokoh-tokoh agama, mungkin zaman itu ahli Taurat gitu ya, tokoh-tokoh agama seperti ahli Taurat yang berdoa menjadikan itu show. Penyembahan dia itu show. Jadi tokoh-tokoh agama orang Yahudi zaman dulu, ketika dia berdoa di depan bait Allah yang ditonton oleh banyak orang, yang dengan suara keras, yang dengan suara yang terlihat rohani, terdengar rohani, atau dia berdoa di sudut-sudut jalan kayak pertigaan gitu ya. Kalau kita bayangin sekarang mungkin aneh. Bayangin misalkan misalkan gua gitu ya, misalkan salah satu dari kita lagi naik mobil di lampu merah.
biasanya kita lihat pengamen, pengemis gitu. Tapi ini tiba-tiba ada orang Yahudi berpakaian full seperti orang Yahudi, terus dia berdoa sambil bawa-bawa salib. Aneh gitu. Kita ngelihatnya juga, ini apaan sih gitu loh. Tapi itulah yang dilakukan oleh tokoh agama orang Yahudi zaman dulu yang berdoa untuk menjadikan itu sebagai sarana manipulasi, yaitu bertujuan untuk mendapatkan atau memperoleh kehormatan. Nah, ini hal yang juga bisa kita pelajari teman-teman. Ketika kita berdoa, ketika kita menyembah, milikilah motivasi yang benar, bukan menjadikan show. Gue pun pelayanan selain berkhotbah, gue pun juga mimpin pujian, bukan nyanyi ya, suara gue nggak bagus gitu, cuman main musik kayak gitu. Dan bahkan sesimpel ketika kita menjadi asyir, itu pun juga penyembahan teman-teman, dan itu harus banget dilandasi dengan motivasi, oh ini bukan gue yang lagi tampil, gue melayani Tuhan. Balik lagi, seberapa dalam motivasi kita itu tergantung kalian, tergantung kita gitu. Tapi makanya Tuhan berkata di ayat selanjutnya, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bukan bermaksud, intinya bukan kayak, oh kita harus nyari kamar nih, aduh gue pengen doa, aduh lagi di kantor, mana ada kamar, nggak bisa doa dong. Bukannya harus masuk kamar, literally harus masuk kamar, tapi maksudnya, ya jangan dijadiin show lah, gitulah ya. Ya kita datang secara pribadi, Bapak pun juga melihat ketulusan kita kok dalam menyembah, gitu. Nah, yang kedua, ini yang penting juga teman-teman, jangan bertele-tele. Bertele-tele dalam bahasa aslinya batalogeo, yang artinya mengoceh tanpa arti. Maksudnya apa nih? Oke, kita baca dulu di ayat selanjutnya, di ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi bertele-tele di sini istilahnya apa ya? Semakin kita merasa, wah gue semakin panjang, semakin banyak kata-katanya, doa gue nih akan semakin maknyus nih. Doa gue nih, penyembahan gue nih akan semakin diterima nih. Tapi sebenarnya doa yang bertele-tele justru menunjukkan tidak ada kualitas. Dan kalau bisa dibahasakan dengan gampang, itu seperti mantra. Mantra komat kamit gitu kan, kalau kita Mbah Dukun gitu kan, komah kamit gitu kan. Nah, jangan bertele-tele dalam kita menyembah atau berdoa. Terus berarti apakah kita sama sekali nggak boleh doa panjang? Bukankah kita diajarkan untuk doa tidak asal-asalan? Ya kan, kalau kita mungkin masih kecil doa makan, Tuhan mau makan, amin. Makin gede, Tuhan terima kasih untuk makanan ini, sekarang aku mau makan, amin. Makin gede lagi, Tuhan terima kasih untuk makanan ini, berkatilah makanan ini, kiranya Engkau juga memberkati orang-orang yang menyiapkan, segala macam, amin. Bukan berarti kita nggak boleh doa panjang. Bertele-tele di sini artinya harus ada kualitas. Bukan sekedar asal ngomong, bukan sekedar asal nyebut. Begitupun juga dengan penyembahan, teman-teman. Seberapa gampang kita mengucapkan kata-kata haleluya. Seberapa gampang kita mengucapkan kata-kata Tuhan kau baik, Tuhan kau maha mulia. Tapi apakah perilaku kita sehari-hari menunjukkan kalau ia memang mulia? Nah, jadi yang perlu dikasih catatan bukan lama waktunya, tetapi motivasi, dan yang paling penting adalah kualitasnya. Ya bisa dibayangin samalah ketika kita juga berkomunikasi dengan orang lain. Kalau kita nyaman, kita ngobrol nggak ngerti, nggak ingat waktu. Tapi kalau kita ngobrol dengan orang yang ngerasanya, aduh, ini nggak nyambung nih, aduh, ini males nih orangnya, aduh, capek ya, pingin rasanya menyudahi, pingin rasanya cepet-cepet pergi. Nah, jadi jangan sampai kita hanya merasa sudah menyembah, tapi ternyata kita mengoceh tanpa arti. Nah, yang terakhir adalah menyembah dalam bahasa aslinya proskuneo, yaitu dalam bahasa pengertian sempitnya tunduk atau sujud. Tapi pengertian luasnya memberikan nilai tinggi terhadap objek yang disembah.
Memberikan nilai tinggi ini bisa juga ditangkap dari ketika Tuhan memberikan perintah kepada Musa. Perintah pertama, akulah Allahmu, jangan ada padamu Allah lain. Perlu dikasih catatan juga teman-teman, bahwa sebenarnya ketika kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya, itu berarti kita juga sedang berjanji ingin menyenangkan Tuhan. Oh, gue nggak punya kok Allah lain. Gue percaya Tuhan Yesus itu satu-satunya amat gue. Gue percaya Tuhan Yesus adalah satu-satunya Allah gue. Ya gue juga percaya. Tapi percaya itu bukan hanya sekedar dalam mulut, teman-teman. Percaya itu adalah perbuatan. Bagaimana seorang anak bisa membuktikan cintanya ke orang tua kalau selama hidupnya dia membangkang terus? Pasti itu dia nggak sayang. Sayang adalah ketika dia nurut terhadap perintah orang tuanya. Begitupun juga penyembahan. Tuhan senang dengan kita ketika kita memuji menyembah, Tuhan senang. Tapi kalau hanya sebatas itu, malaikat di surga jauh lebih merdu suaranya dibandingkan kita. Perbuatan kitalah yang menjadi esensi dalam penyembahan, teman-teman. Jadi kalau misalkan mengaku Yesus adalah Tuhan, itu nggak cukup. Hanya menunjukkan lewat ucapan, tapi harus dibuktikan dari perbuatan. Nah, gue harap pendekatan atau apa yang gue jelaskan ini mungkin agak sedikit berbeda, mungkin agak sedikit baru, tapi yuk kita sama-sama rendah hati, kita terima, kita belajar, karena gue pun juga sangat-sangat terberkati. Dan perlu dikasih catatan, gue bukan orang yang sempurna, teman-teman. Gue orang yang juga berjuang, gue orang yang jatuh bangun, gue yang ingin berjuang membuktikan cinta gue ke Tuhan. Dan ini yang ajaran yang Tuhan berikan gitu. Jadi ketika kita memanggil Ia Bapa, kita sebagai anak harus mengikuti apa yang Bapa mau dan apa yang Bapa kehendaki. Sama halnya ketika seorang anak di rumah pasti ada peraturan-peraturan yang harus diikuti. Ya kan, misalkan ada budaya, misalkan kalau nyapa orang yang lebih tua harus sopan ya. Kalau misalkan ada nemu uang di jalan, ngambil ya. Simple, tapi itu adalah budaya atau ajaran yang diajarkan orang tua. Nah, ketika kita memanggil Bapa, kita pun juga harus dengan rela masuk ke dalam tanda kutip peraturannya, apa yang dikehendakinya. Nah, apa sih yang dikehendaki Tuhan? Yang dikehendaki Tuhan adalah kita menjadi kudus seperti Dia kudus. Yang tertulis di 1 Petrus 1 ayat 16 sampai 17. Bacakan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi mendengar kata kudus kayaknya, aduh, apalagi buat kita yang masih muda, aduh, kok lebay lah, ngapain sih ekstrim-ekstrim banget harus hidup kudus, lagian hidup kudus tuh apa sih gitu. Ya cuman ini tertulis di Alkitab, kalau kita percaya seluruh Alkitab adalah Injil kebenaran, kita pun juga harus percaya gitu loh. Nah, makanya penyembah yang benar, menjadi penyembah yang benar itu bukan hanya sekedar ekspresi hati ketika menyembah. Oh itu penting, itu bagus. Tapi ekspresi hati yang tulus baru bisa terwujud ketika kita menjadi penyembah yang benar yang dibuktikan dalam seluruh hidup sehari-hari kita menjaga perasaannya. Tuhan mengerti, Tuhan melihat setiap hidup kita, teman-teman. Dia nggak bisa dibohongi. Kalau mungkin orang lain bisa dibohongi. Sosok yang terlihat rohani itu gampang. Tinggal pasang quotes di Instagram. Tinggal pasang salib dimanapun. Di tato mungkin, atau di baju, atau di kalung. Atau mungkin terus nyapa dengan kata-kata shalom. Udah cukup membuat orang punya persepsi, oh ini orang rohani nih. Tapi Tuhan nggak bisa dibohongi. Bagaimana dengan mulut yang sama kita menyembah, tapi dengan mulut yang sama juga kita berkata kasar. Bagaimana juga dengan tangan yang sama kita menyembah, tapi dengan tangan yang sama juga kita berbuat hal yang tidak benar. Jadi
Yuk sama-sama kita belajar untuk menjaga perbuatan kita agar penyembahan kita diterima. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke 3 aspek menjadi penyembah yang benar. Setelah kita mengerti apa itu penyembah yang benar, kita harus mengerti aspek-aspek apa saja yang menjadikan kita penyembah yang benar. Yang pasti yang pertama adalah tidak tinggal dalam dosa, teman-teman. Mungkin aspek-aspek ini yang biasanya orang pada yang gua bayangkan, oh aspek ini biasanya harus bisa punya jam doa lama gitu kan. Mungkin atau enggak harus pelayanan gitu, atau mungkin harus udah lama terjun dalam kegiatan bakti sosial gitu. Tapi itu benar, itu semua benar. Tapi gue pengen membahas dari satu pendekatan yang lebih fundamental tapi sering dilupain oleh orang. Pertama adalah tidak tinggal dalam dosa. Kita sebagai manusia tuh gampang banget menutupi apa ya, bukannya bersifat munafik, kita nggak pingin bersifat munafik, tapi terkadang kita yang nggak sadar kalau kita masih tinggal dalam dosa. Nah, ini adalah hal yang harus banget kita mulai selidiki. Kita baca di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Dikatakan bahwa persembahan yang benar adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yaitu apa? Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, dari ayat ini kita mengerti kalau ternyata hal yang paling berkenan di hadapan Allah adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai hal yang kudus dan berkenan. Bukan berarti tubuh kita dibakar hidup-hidup gitu ya, bukan berarti kita menjadi tumbal. Tapi berbicara mengenai seluruh aspek dalam hidup kita, mulai dari apa yang kita pikirkan, mulai dari apa yang kita katakan, mulai dari apa yang kita lakukan, itu semua harus motivasi menyenangkan hati Tuhan. Jadi mempersembahkan tubuh itu adalah gitu, teman-teman. Ini sebagai refleksi diri aja. Apakah dalam keseharian kita udah menyenangkan hati Tuhan? Nah, kalau misalkan lihat dari Instagram gitu ya, kalau misalkan gue lihat dari sosmed breakthrough maker kalian gitu kan, gue sangat-sangat terberkati dengan kegiatan-kegiatan sosial kalian. Mungkin mulai dari gue liatin highlightnya satu-satu, gue liatin postnya gitu, gue sangat-sangat amazed gitu. Wow, gila ya, di tengah dunia yang udah semakin rusak ini, di tengah dunia yang udah semakin orang-orang peduli dengan dirinya sendiri, kalian masih ada orang-orang yang mau peduli dengan sesama. Mulai dari kegiatan bakti sosial, mulai dari kegiatan saling peduli sesama, kalian bikin games, kalian bernyanyi bersama, itu kayak wow, keren banget gitu loh. Dan itu adalah ciri-ciri motivasi yang benar, sikap yang rendah hati, sikap yang tulus, sikap yang mau dibentuk, itu modal yang sangat luar biasa untuk kita menjadi penyembah yang benar, teman-teman. Nah, makanya terus mempertahankan diri kita untuk terus melakukan apa yang Tuhan senangi. Jadi untuk kita punya motivasi yang benar dalam menyembah, kita nggak bisa lagi tinggal di dalam dosa. Karena ditulis di Matius 5 ayat 8, berbahagialah mereka yang suci hatinya karena mereka dapat melihat Allah. Jadi kalau misalkan teman-teman, gue pun mengalami dan gue terus periksa diri. Kenapa ya kalau ada 1-2 kali ada saat-saatnya gue menyembah kayaknya kosong gitu. Gue paksa diri gue tetap nyanyi, gue tetap memuji, kok kayaknya kosong gitu. Ya, gue diajar. Mungkin kamu belum benar-benar hidup dalam kesucian. Mungkin kamu belum benar-benar masih ada dosa yang kamu simpan gitu. Nah, itu menjadi peringatan, menjadi teguran gitu. Nah, yang kedua adalah punya fokus yang benar, teman-teman. Tidak memperlakukan Tuhan sebagai jin lampu. Yang ketika kita datang dengan list permintaan, yang ketika kita datang, kita baru ada masalah.
dan kita datang. Jadi jangan menjadi sepertikan Tuhan sebagai sarana terakhir ketika kita datang hanya ketika ada masalah aja. Kita harus banget punya fokus kesadaran kalau kita memang nggak bisa bergantung di luar Tuhan. Nah, kalau misalkan kita, teman-teman, punya fokus yang benar, kita akan datang ke Tuhan bukan dengan segudang permintaan kita. Kita akan datang ke Tuhan bukan dengan segudang masalah kita. Ketika kita mungkin lagi dihadapkan dengan masalah dan sulit banget nggak ketemu jalan keluarnya, kita mungkin dalam hati menyembah, berharap Tuhan berikanlah jalan keluar gitu. Atau mungkin ketika kita dihadapkan dengan sakit penyakit yang udah lama kita nggak sembuh, kita datang ke Tuhan menyembah, mencari wajahnya sambil menangis dengan berharap, Tuhan tolong sembuhkan. Atau mungkin sesimpel ketika kita nggak punya pasangan dan kita pingin, gila teman-teman gue udah punya gebetan semua nih. Kita pingin Tuhan, aduh aku suka dia, kalau misalkan boleh, kiranya kalau kau berkenan gitu kan, pakai kalimat kiranya jikalau kau berkenan, kau dekatkan dia ke aku, tapi kalau kau tidak berkenan, ya kau dekatkan dia ke dirimu gitu kan, maksudnya nyumpahin mati gitu kan. Kita jadi punya fokus yang keliru. Ada motivasi-motivasi tertentu tersembunyi yang kita datang ke Tuhan, Allah yang agung, tapi kita datang dengan masalah kita. Ya, kita aja kalau misalkan ada temen yang datang, "Hey bro, apa kabar bro? Udah lama nih nggak ketemu nih, gimana kabarnya?" Biasanya mau minjem duit, itu aja kita bete. Apalagi Tuhan kalau misalkan cuma datang, aduh nih anak pasti ada maunya nih. Jadi kita harus punya fokus yang benar. Bukan berarti kita nggak boleh meminta, teman-teman. Bukan berarti kita nggak boleh berdoa atas masalah kita. Tapi lebih dari itu, kita percaya, Tuhan aku serahkan hidupku. Yang penting aku benar di hadapan-Mu. Itu yang terpenting, teman-teman. Makanya kita harus terus belajar firman Tuhan. Gue sendiri pun juga bukan lulusan dari teologi. Gue sendiri pun juga bukan lulusan dari bidang-bidang yang STT gitu ya, sarjana tinggi teologi. Tapi gue punya kerinduan mau belajar benar di hadapan Tuhan. Ya, gue terus belajar dengar firman Tuhan, gue baca buku, gue punya jam doa, gue setiap hari pasti baca Alkitab. Tapi lebih dari itu, gue harus belajar untuk punya motivasi yang benar. Nah, makanya kita penting banget buat terus belajar firman Tuhan, karena ini nggak berbicara soal pendeta mana yang lebih benar, pendeta mana yang lebih oke, bukan. Tapi pengajarannya yang nggak cuman keren, tapi harus berdampak. Apa gunanya keren didengar, tapi nggak berdampak? Sebenarnya ya teman-teman, di Matius 5 ayat 7, itu dikenal dengan khotbah di bukit. Itu adalah golden rule-nya Tuhan. Jadi kalau misalkan kita mau mengerti kehendak Tuhan, apa yang menjadi pikiran perasaan Tuhan, minimal kita harus memahami Matius 5 ayat 5-7 ini. Yang di dalamnya juga ada doa Bapa kami, gitu loh. Nah, makanya kita harus mulai merubah nih perspektif kita. Kita udah lama disuapi atau disuguhi pandangan-pandangan dunia yang membuat kita bukan jadi penyembah yang benar. Gitu. Nah, terakhir implikasinya. Implikasinya apa setelah kita dengar begitu panjang lebar ya. Tapi gue harap sampai sini teman-teman mengerti ya. Gue harap gue nggak terlalu cepat karena memang ada waktu juga gitu. Cuman nanti setelah ini gue akan bagikan materi ini slide sama Word-nya ke Ken untuk kalian mungkin bisa baca-baca lagi gitu ya. Nah, teman-teman yang terakhir adalah yang paling penting adalah implikasinya. Oke, gue mengerti. Oke, gue paham. Ya, ada yang gue setuju, ada yang gue masih mau bertanya. Oke lah, kita terima dulu. Tapi sekarang pertanyaannya apa sih implikasinya? Yang pertama, yang paling harus banget kita ingat adalah penyembahan adalah perbuatan. Bukan berarti ketika kita menyembah itu bukan dalam puji-pujian itu bukan menyembah ya, itu juga termasuk penyembahan. Tapi harus mulai ditambah next levelnya. Penyembahan adalah perbuatan. Nah, 3 implikasi yang bisa kita petik dan yang kita bisa praktekkan adalah 4 ya. Pertama adalah mengerti kualitas anak Allah.
Kadang-kadang kita bingung loh teman-teman, apa sih bedanya kita dengan agama lain? Sekali lagi bukannya bermaksud membandingkan, karena kita semua saudara gitu. Tapi apa perbedaan atau kualitas kita yang lebih unggul? Nah, kualitas kita adalah ketika kita punya Roh Kudus. Hanya orang umat pilihan Allah yang mempunyai Roh Kudus yang memimpin kepada seluruh kebenaran. Dan pasti itu berdampak. Pasti berdampak. Sesimpel ketika mungkin kalau misalkan kita lagi di jalan, ini kan rata-rata banyak juga nih yang cowok kan. Gua yakin pasti ketika di jalan, wah emosi kita, adrenalin kita naik gitu kan. Nggak jarang ketika ada yang mungkin ada yang mau nyalip, atau ada yang nyebelin, respon kita langsung kayak, wah gila nih nyebelin banget nih gitu kan. Langsung ngebut gitu misalkan. Tapi ketika kita memahami bahwa hidup kita adalah penyembahan adalah perbuatan, kita dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kita mau mengeluarkan respon yang salah, ada suara dalam hati yang akan mengingatkan. Dan gue pengalaman pribadi, gue banyak banget pengalaman pribadi yang gue diingatkan oleh Roh Kudus gitu. Tapi masalahnya teman-teman, seringkali kita mendukakan hati Roh Kudus. Jadi kita tetap melakukan apa yang salah, sekalipun kita tahu apa yang benar. Nah, makanya harus menyadari bahwa pujian terindah kita adalah sikap hidup kita. Nggak mungkin pujian terindah kita adalah suara yang indah, karena nggak setiap orang punya suara yang indah. Tapi pujian terindah kita adalah sikap hidup kita, teman-teman. Walaupun gue yakin setiap daripada kita, termasuk gue, masih dalam proses belajar, tapi kalau kita punya perasaan takut akan Tuhan, itu akan benar-benar membantu kita untuk tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Nah, Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 sampai 8 dikatakan bahwa kita jangan menjamah. Kita dipanggil untuk tidak menjamah apa yang cemar. Nah, dikatakan seperti ini. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jadi ketika kita tidak mengikuti suara Roh Kudus dan kita melakukan yang cemar, itu sebenarnya kita sedang menolak Allah. Dan ketika kita menyembah, kita akan sadar, dan mungkin beberapa dari kita pernah pengalaman, ada perasaan tertuduh ketika kita menyembah dengan perasaan sikap hati yang tidak benar. Ada perasaan yang kayaknya nggak tenang. Nah, itu adalah teguran yang sebenarnya Tuhan berkata, ayo kamu beresin dulu diri kamu. Sekali lagi, Tuhan bukanlah Tuhan yang langsung menghukum. Tuhan adalah Tuhan yang mencintai proses, teman-teman. Tapi masalah kita mau nggak memberi diri untuk diproses. Makanya ingat, kita dipanggil buat bukan melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah, yang kedua adalah kita bisa semakin mengerti hal-hal kecil yang minor, yang sebenarnya itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Dulu mungkin kita nggak gitu ngerti, tapi kalau itu salah, tapi sekarang kita belajar kebenaran, kita akan semakin memahami. Gue pribadi pun punya banyak pengalaman yang membuat gue lebih peka. Gue berusaha, ini pengalaman pribadi kalau gue boleh cerita, gue berusaha untuk benar-benar menghidupkan Tuhan dalam segala hal yang gue lakukan, dalam setiap saat. Dan kadang-kadang secara manusia normal, wajar kalau kita punya respon-respon yang cepat emosian, yang cepat bersungut-sungut, yang cepat rasanya tuh kayak pingin gibah, yang cepat kayaknya pingin ngomong kasar, atau pingin cepat gengsi kita yang diutamain, apalagi buat yang cowok gitu kan, kayaknya gengsi kita tuh tinggi, pride kita tuh tinggi. Nah, gue belajar teman-teman, ketika gue belajar ingin menundukkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan bukakan satu-satu hal-hal kecil minor yang dulu nggak penting, sekarang jadi penting bagi gue. Ketika gue mulai merasa ada emosi, belum sampai tindakan, tapi ketika gue ada emosi yang salah, aduh, gue meleset lagi nih. Dan itu perasaan tertuduh yang dalam. Perasaan tertuduh yang dalam gitu. Jadi kita belajar teman-teman, akan ada lebih peka. Dan yang kedua, kita akan benar-benar memperhatikan hal-hal yang kecil gitu.
Nah, dikatakan di Yesaya 59, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Jadi Tuhan bukan berdiam diri, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kita nggak perlu ngomong panjang lebar, tanpa kita ngomong pun Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sulit pasti. Kadang-kadang kita pingin, ya kita udah terlanjur di pola hidup dunia yang salah, yang dimana diri kita lah yang disenangkan. Oh, gue mau ini, gue mau itu, ya bebas lah. This is my life, gitu. Ya gue mau main game seharian, ya is okay lah. Apa yang salah sih dengan itu, gitu. Kalau gue mau, ya dia yang mulai duluan. Ya gue ngebentak, ya nggak salah lah, gitu kan. Atau mungkin ya tadi ketika di jalan, ya dia yang salah, dia yang istilahnya kalau bahasa kasarnya ya dia yang nyolot gitu kan. Ya tapi sebagai anak Allah, kita nggak boleh menjadi serupa dengan dunia, yang berarti kalau orang lain berhak melakukan sesuatu yang rasa ia baik, kita nggak boleh. Kita hanya boleh berhak melakukan apa yang menurut Tuhan baik. Nah makanya Tuhan berkata diri kita yang udah ditebus bukanlah milik kita lagi, tetapi diri kita adalah milik Tuhan. Kita harus pelan-pelan. Nah, makanya setiap saat dalam perbuatan itu kita pelan-pelan mengikis. Pasti ada jatuh bangunnya, tapi dengan gitu kita akan lebih peka. Aduh, salah lagi nih. Jangan jadi pesimis, bangkit. Oke, gue salah lagi nih. Ya, gue bangkit deh. Tapi gue mengerti nih, oh gue salah di sini nih. Gue bangkit deh. Nah, itu menjadi penyembah yang benar, teman-teman. Bukan berbicara soal 30 menit dalam puji-pujian, tetapi dalam setiap sikap hati dan perbuatan setiap 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 5 minggu setahun gitu. Nah, yang ketiga adalah mengutamakan kepentingan Bapak. Ini level yang udah agak lebih advance lagi nih. Kita selalu berkata, Tuhan, aku mau menyenangkan Engkau. Tuhan, aku mau memuliakan Engkau. Tapi faktanya orang yang mengutamakan kepentingan Bapa di luar kepentingannya sendiri itu masih sangat susah gitu. Bukan berarti nggak bisa, pasti bisa, tapi masih sangat butuh proses. Nah, Tuhan melihat kedalaman hati kita, teman-teman. Dengan mengerti kebenaran, kita akan mengerti betapa mahalnya anugerah pengorbanan yang Tuhan berikan. Dan betapa sabarnya kasih Bapa dalam mendidik kita. Kita akan dengan rela, aduh kalau kita udah mengerti kasih Bapa, ketika kita udah diselamatkan, ketika kita udah mengerti kebenaran, kita akan berkata, Tuhan, aku cuma mau menyenangkan hati Engkau. Ini pengalaman pribadi yang mungkin nggak bisa kalian terapin secara langsung. Gue cuma pengen sharing. Dalam doa akhir-akhir ini gue berkata, Tuhan, aku rela terluka demi kemuliaan nama-Mu. Sama kayak kita ketika anak-anak, kita melihat kita berhak menuntut apapun yang kita mau ke orang tua kita. Minta mainan, minta jajan, kalau nggak dikasih kita ngambek, gitu kan. Tapi semakin kita gede, kita ngerti, aduh, kita nggak pingin apa-apa deh, kita cuma pingin orang tua senang, panjang umur, gitu kan. Kita ngelakuin apapun deh demi mereka. Nah, sekarang yang paling terpenting adalah dengan menghayati kasih Bapa, kita akan semakin mengerti yang terpenting adalah aku mau menyukakan hati Bapa. Pasti dengan dasar seperti itu, ketika kita menyembah itu kita langsung nyambung, teman-teman. Kita langsung merasakan hadirat Tuhan, kita akan diterima, kita yakin dengan penyembahan kita. Karena kita nggak berbicara tentang kepentingan kita. Sama ketika Tuhan Yesus pun juga datang ke dunia, ia tidak hanya sekedar menyelamatkan kita, menghindarkan kita dari neraka. Dia benar-benar melakukan apa yang Bapak perintahkan. Nah, yang keempat adalah benar-benar bergantung kepada Tuhan dan menjadikannya satu-satunya kebahagiaan, teman-teman. Benar-benar bergantung kepada Tuhan ini bukan hanya sekedar ketika kita ada masalah, kita, oh Tuhan, aku bergantung kepada Engkau. Ketika kita nemuin hal yang kita
rasa nggak enak gitu, kita pingin cepat-cepat keluar dari situasi itu. Apalagi di masa-masa sekarang dengan pandemik, kita merasa, Tuhan gue bergantung, gue berlindung, gue berserah. Ya, tapi apakah kita benar-benar bergantung secara benar? Apakah kita menjadikan dia satu-satunya kebahagiaan? Apakah di balik rasa kita bergantung, kita hanya sekedar ingin mendapat perlindungan agar kita tidak kena COVID gitu. Makanya ketika kita berkata, Tuhan kau satu-satunya dalam hidupku, dan aku nggak bisa hidup tanpamu, itu artinya seluruh hidup kita rela untuk disita demi menyenangkan hati Allah, termasuk dengan segala perasaan kita, teman-teman. Sebagai cowok gitu ya, gue yakin buat teman-teman yang cowok gitu, yang cewek juga pasti mengalami lah. Susah menyalipkan kedagingan, susah menyalipkan perasaan, susah menyalipkan gengsi. Tapi kalau misalkan kita mau, kita rela menjadi murid Tuhan, Tuhan akan mendidik kita. Makanya benar-benar bergantung kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar mencari mujizatnya, bukan hanya sekedar mencari kuasanya, tapi lebih dari itu kita mencari Tuhan agar Ia berkenan mengajar kita, agar Ia berkenan terus mendidik kita. Aduh, kita nih ya kalau ditinggalin orang tua, ketika orang tua ngomong terserah, kita minta izin sesuatu gitu kan, kita terus minta izin tapi kita melawan, terus orang tua berkata udah suka-suka lu udah, itu aja udah serem loh sebenarnya. Tapi apalagi kalau misalkan Tuhan yang berkata udah deh suka-sukamu nak, wah gila itu ngeri banget teman-teman. Kita akan hidup dengan kewajaran dunia yang mungkin kita rasa aman-aman, tapi ternyata kita dalam kuasa gelap. Itu sangat-sangat mengerikan. Jadi yuk kita sama-sama belajar bahwa yang paling terpenting adalah perbuatan kita. Jangan sampai penyembahan kita hanyalah sebuah fantasi dalam pikiran. Ingat, yang paling penting dalam menjadi penyembah yang benar adalah implikasinya. Implikasinya dibuktikan di kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Tuhan bukan mementingkan kemasan, bukan gereja gedung yang megah, bukan sound system yang bagus, bukan full band yang wah gila kayak konser. Tapi Ia mementingkan kualitas ketika kita menyembah. Dan kualitas ini hanya bisa dibuktikan ketika dalam keseharian hidup kita juga menghadirkan Tuhan, kita juga menyenangkan hatinya. Gitu. Nah, jadi terakhir, keselamatan Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan, penebusan di kayu salib, itu bukan hanya sekedar menghindarkan kita dari neraka. Tapi kita membuat kita masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Di Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Perlombaan apa? Perlombaan bagaimana kita terus setia dan taat seperti Tuhan kita juga setia dan taat kepada Bapa. Perjuangan kita adalah berjuang mematikan kedagingan kita dan manusia lama kita. Dan kita harus berubah menjadi manusia baru yang serupa dengan Tuhan. Ini baru yang pantas disebut sebagai penyembah yang benar. Oke. Nah, itu sharing dari gua. Semoga bisa memberkati. Yuk kita sama-sama berjuang menjadi penyembah yang benar. Thank you. Oke, mukanya pada kusut semua. Oke, nah teman-teman mungkin ada sedikit 1-2 hal yang entah kalian bisa terima atau nggak terima, it's okay. It's okay. Karena di sini gue hanya ingin membagikan apa yang menjadi isi hati gue. Terlepas dari itu, penting banget untuk kita sama-sama berjuang hidup benar. Gue yakin dengan mendengar sekali nggak mungkin lah bisa langsung mengerti dan berubah. Tapi kita percaya ada Roh Kudus yang dengan senantiasa mendidik dan mengajar kita. Gitu. Oke, gue balikan ke Ken sebagai host. Masih ada waktu kah, Ken, untuk kita ngobrol-ngobrol? Gituan, kalau lihat durasi sih masih ada 10 menit ya. Oke. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya sama Ko Abed, boleh. Silakan teman-teman. Adakah? Adakah yang mau bertanya, teman-teman? Kalau misalkan malu, boleh lewat chat. Atau bahkan chat personal ke gue juga is oke. Ada mungkin ada sharing atau ada pertanyaan. Oke.
Ya, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, aku punya satu pertanyaan sendiri sih buat Ko Abed. Sip, ya. Teman-teman boleh siapin pertanyaannya buat Ko Abed nanti. Jadi aku sebenarnya punya pertanyaan yang berhubungan sama pengalaman pribadinya Koko. Pertama kali Koko menyadari kuasa penyembahan tuh kayak gimana sih? Maksudnya kayak dalam karunia apa yang pertama Koko lihat gitu ketika Koko menyembah dengan benar gitu. Oke, good question. Gini kan, buat teman-teman yang lain juga, yang pasti ketika Koko sadar itu bukan kayak langsung kayak sling, wah gila nih gue sadar, terus semuanya revelation dibukakan gitu kan. By proses, semua by proses. Ketika gue menjalani, gue mendengar firman, gue melakukan, ada yang nggak match, gue mulai menyadari, oh ini harusnya kayak gini nih. Oh ini harusnya kayak gini nih. Oh yang ini salah nih. Sebenarnya kalau misalkan ditanya karunianya seperti apa, jujur gue sendiri pun nggak bisa berkata karunia. Mungkin pernah ada mimpi, pernah ada rasanya tuh penuh akan roh. Tapi itu hal yang minor sebenarnya kalau menurut gue. Karena kita nggak bisa setiap kali ketika menyembah kita merasakan hal yang sama. Pasti teman-teman pun juga ketika mungkin di KKR gitu ya, ketika retret, pendeta ngomong muntahkan gitu kan, ada yang nangis kejar-kejar gitu kan, muntahkan, udah nggak apa-apa, muntahkan gitu. Ya tapi apakah masa setiap kali kita berdoa kita mau muntah? Ya kan enggak gitu kan. Jadi memang ada hal-hal yang menjadi karunia itu benar, tapi kita nggak berfokus di situ karena itu nggak setiap kali terjadi. Nah, satu hal kayak yang Koko pelajarin juga. Dulu Koko merasa, aduh kalau gue kayaknya nggak nangis dalam menyembah, kayaknya gue nggak ketemu Tuhan nih. Dan gue merasa gue paksa diri gitu kan, gue paksa diri, aduh Tuhan kok kosong gitu loh. Aduh Tuhan kok kayaknya nggak nyentuh gitu. Tapi gue belajar, justru kita nggak boleh dibutakan dengan tanda-tanda lahiriah. Oh ini kalau orang berangkat tangan, nangis-nangis kejar-kejar, ini udah pasti kena, udah pasti bertemu Tuhan nih. Belum tentu. Justru orang yang tenang, yang kelihatannya juga kayaknya alon-alon aja, tapi tulus, itu beneran bisa punya pengalaman langsung gitu. Nah yang paling penting itu tadi kan, implikasinya. Jadi ya kita nonton konser aja juga bisa kan nangis-nangis gitu kan. Tapi kan pulang konser bukan berarti kita jadi hidup bener gitu kan. Nah, ya jangan sampai penyembahan hanya selevel kayak konser gitu. Yang paling penting tadi karunia iya, tapi bukan fokus di situ. Yang paling penting adalah bagaimana kita menemukan pesan Tuhan setiap hari. Dan yang paling penting adalah implikasinya. Gitu ya Ken ya. Thank you pertanyaannya. Nice banget. Oke, thank you kok jawabannya. Gimana sampai sini teman-teman, ada yang mau bertanya? Halo. Oke, halo Hana, Samuel. Halo Ko, perkenalkan saya Hana. Ya, halo. Hari ini terima kasih sudah sharing. Kita bertambah lagi pengetahuannya mengenai roh, kebenaran, dan penyembahan. Yang aku mau tanya tadi kok nekenin lagi implikasinya. Nah, kita sebagai anak muda, bagaimana konsisten dalam implikasinya itu kok? Karena aku tahu kuncinya adalah konsisten. Dan itu adalah hal yang paling susah untuk saat ini. Untuk konsisten itu masih banyak gangguan-gangguan daging untuk konsisten. Mohon bantuannya kok. Aduh, keren banget pertanyaannya, jujur keren banget Hana. Orang yang mau bertanya kayak gini adalah orang yang udah bisa hidup benar sebenarnya. Orang yang udah punya ciri benar. Sama, yang pasti pertama jangan menyerah Hana. Koko pun dalam perjuangan sehari-hari kadang-kadang bisa pesimis. Aduh kok gue jatuh lagi ya. Aduh kok gue nggak benar lagi ya. Tapi satu Hana yang Koko pelajari. Pertama ini, ketika Tuhan mati di atas kayu salib menebus dosa kita, semua dosa manusia udah ditebus. Jadi keberadaan diri kita, dosa kita itu udah ditebus. Dan Tuhan mengampuni dan Tuhan melupakan. Jadi kalau kita masih terus berkutat menghukum diri sendiri dengan rasa bersalah, kita akan merasa
aduh, gue nggak bisa deh. Aduh, kayaknya emang udahlah, emang ini takdir gue gitu loh. Tapi kalau kita mulai berubah, kita mengerti bahwa Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan, kita akan menyadari, oh, gue jatuh nih. Ini pengalaman pribadi ya. Oh, gue jatuh nih, tapi gue nggak akan menyerah. Karena perjuangan gue bukan berarti ketika gue dosa terus gue langsung masuk neraka. Enggak. Perjuangan gue adalah ketika gue dosa, tapi gue nggak bangkit dan akhirnya gue menjadi tuayan iblis. Jadi ketika kita bertarung itu bukan cuma sekedar melakukan dosa atau enggak, tapi apakah kita menjadi anak Allah atau anak dunia gitu ya. Kalau bahasa kasarnya anak setan gitu ya. Ini kasar banget. Cuman maksudnya benar, antara pilihannya dua, anak Tuhan atau anak setan. Karena nih, sorry. Koko tiba-tiba ada keingat satu ayat yang Koko juga renungin gitu ya di Galatia 5 ayat 24 dan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh Allah. Nah, jadi pilihannya cuma dua. Ketika kita menjadi milik Kristus, kita nggak jadi milik setan. Tapi sebaliknya, ketika kita terus membiarkan diri kita menuruti kedagingan kita akan tidak menjadi milik Allah gitu. Nah, caranya gimana konsisten? Pertama, terus belajar kebenaran. Sama halnya ketika kita mau belajar mat, pasti susah awalnya. Atau mungkin teman-teman di sini yang kalau gue lihat nih kayaknya muka-muka pemusik semua nih. Ketika main musik tempo lambat, wah rasanya baru awal latihan mainnya tempo lambat gitu kan. Bisa nih, udah nyaman, udah oke. Tapi begitu masuk present worship tempo cepet, kagok kita. Apalagi yang belum biasa ganti chord, wah gila nih, cepet banget nih temponya. Nah, begitupun juga dengan kehidupan kita dengan Tuhan. Buat kita konsisten, kita punya kurikulumnya. Tuhan punya kurikulumnya. Jadi kita jangan mendahului Tuhan dengan merasa bersalah, kita merasa nggak bisa. Ya Tuhan aja masih memberikan Roh Kudus mendidik kita kok kita yang pesimis. Gitu. Jadi Tuhan mempunyai kurikulumnya. Umur kita yang sekarang di umur belasan puluhan tahun, oh kurikulumnya segini nih. Kamu cukup menyelesaikan apa yang menjadi standar sekarang, gitu. Makanya satu hal yang juga Koko pelajari, kita nggak boleh membandingkan kerohanian kita dengan orang lain. Bahkan nih sekarang nih, kalian kan nggak kenal gua, jujur ngomong kan. Kalian kan nggak kenal gua. Gua ngomong kayak gini, gua ngomong bener, wah gila nih, sosok Koko banget nih. Tapi kan kalian nggak tahu keseharian gua. Nah, makanya penting banget buat kita nggak membandingkan diri kita, terutama dalam hal kerohanian. Karena kita akan jatuh dalam antara sombong atau jadi pesimis atau jadi rendah diri. Kita cuma cukup membandingkan diri kita dengan standar yang Tuhan mau. Koko percaya setiap kita punya Roh Kudus yang memimpin kita. Ketika Hana mungkin dalam lingkungan, dalam pergaulan ada orang yang ngomongin orang, ketika kita pengen nimpalin gitu kan, pasti ada sedikit suara yang jangan, sesimpel gitu doang, jangan gitu kan. Kalau kita turuti, kita akan mengerti, oh ini kurikulumnya Tuhan nih, gue harus lurus di sini nih. Tapi kalau kita bablasin, udah kata jangan, sekali ini aja lah gitu. Terus kita akhirnya nimpalin gitu kan. Iya nih, gue denger ini nih. Lu tahu gak sih dia ceritanya? Wah, makin heboh gitu kan. Nah, itu udah gagal gitu. Jadi nggak usah lah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita bandingin dengan standar kita, dan standar kita adalah ketika kita tahu apa yang benar, kita lakukan yang benar. Nah, itu nanti pelan-pelan, karena pasti ada jatuh bangunnya, pasti nanti ada merasa bersalahnya, tapi jangan sampai pesimis, jangan sampai nyerah. Oke, gue jatuh, gue gagal, gue bertobat, gue bangkit lagi. Tapi gue tahu apa yang harus gue selesain. Dan gue berusaha konsisten. Minta Roh Kudus, belajar kebenaran, minta Roh Kudus, terus ada pergaulan yang kayak gini yang bisa membimbing. Ini hari Sabtu, kamu bisa aja nonton Netflix gitu. Tapi kamu mau ikut ini, makanya di Roma tadi, kita harus punya pembaharuan budi. Yaitu lewat firman. Lewat firman untuk membedakan apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Gitu, Hana ya.
Gitu. Semoga bisa konkret jawabannya, semoga bisa kena. Iya, oke. Makasih banyak kok. Oke, ada yang mau ditambahin lagi mungkin dari teman-teman atau dari Hana, mungkin ada yang kurang jelas. Oh, Albert. Oke, halo Kev. Kalau Halo. aku sih nggak nambahin sih, cuma aku mau nanya pertanyaan lain sih. Apa tuh Kev? Soal tadi yang awal-awal kan kalau bilang penyembahan kan kadang kita bisa terjebak di fantasi pikiran sendiri kan, malah menjadikan penyembahan itu kayak kurang benar. Nah, cara kita nyadar kita terjebak dalam fantasi itu gimana sih kok? Soalnya kan itu fantasi sendiri kan. Kadang kita kayak mikirin juga ini sebenarnya bener nggak sih gitu. Itu cara nyadarnya gimana sih kok gitu? Oke, keren. Fantasi ini emang agak tricky ya. Sebenarnya mungkin kata fantasi juga nggak selalu tepat gitu. Tapi yang paling penting adalah kualitasnya. Nah, sebenarnya kalau dari pengalaman pribadi ya, Kev, buat Koko tahu kira-kira Koko lagi berfantasi atau enggak, itu ketika Koko menyembah, Koko bisa apa ya, bisa berada dalam suasana yang kayaknya ini Tuhan berkenan nih. Nah, untuk sampai tahap itu Koko benar-benar selidiki. Jadi kalau ini pengalaman pribadi ya, penyembahan di sini kan mungkin bisa bermaksud penyembahan dalam kita naikin puji-pujian atau dalam doa. Kalau contoh pribadi supaya lebih agak kena, ini dalam doa. Dalam doa. Pertama, Koko sadar. Ini semua kan sebenarnya yang tadi Koko bagiin pun juga banyak dari pengalaman pribadi. Koko sadar ketika Tuhan Allah kita yang melihat kedalaman hati kita, melidiki setiap hidup kita, Ia melihat 24 jam waktu kita nggak bisa lari dari Dia. Kita nggak bisa berpura-pura. Makanya mulai dari sikap hati, gue mau menyenangkan Tuhan. Nah, ketika Koko masuk dalam jam doa, Koko akan mulai dengan pertama pasti ngucap syukur. Ngucap syukur karena masih ada. Koko sadar betapa mudahnya seorang meninggal. Dan Koko sangat bersyukur kalau masih bisa ada saat ini. Dan yang kedua, Koko langsung minta ampun. Koko periksa diri. Koko bayangin hari ini Koko ngapain aja ya. Ada yang nggak benar gak ya? Kayak sesimpel yang kayaknya, aduh, ini tadi emosi nih, nggak bener nih. Aduh, ini tadi mandang remeh orang nih, kayak gini nih. Itu sebenarnya mungkin ya Koko lagi memeriksa diri, lagi merefleksikan diri. Nah, baru dari situ Koko benar-benar menghadap Tuhan. Aduh, Tuhan aku meleset. Tuhan aku minta ampun. Bisa dirasakan dengan nurani dan percaya ada Roh Kudus yang akan memimpin. Nah, tapi kayak gini Kev dan teman-teman yang lain. Kadang-kadang ketika kita menyembah, ketika kita doa, normal banget, wajar banget ketika kita umum banget ketika kita mikirin hal yang lain. Ya kan? Lagi menyembah nih, oh haleluya, haleluya, tapi lagi mikir abis ini makan apa ya? Gitu kan? Aduh Tuhan kau baik gitu. Aduh PR belum dikerjain lagi gitu. Jadi kadang-kadang kita bisa lupa dengan penyembahan kita karena kita memikirkan hal yang lain. Nah, kalau misalkan ada pikiran kayak gitu, kok langsung balikin. Enggak. Gue lagi hadapan Tuhan nih. Gitu. Seolah-olah Koko membayangkan Tuhan ada di samping Koko. Gitu. Kayak sekarang. Ada gak yang lagi main HP gitu kan? Ada gak yang sambil nonton TV? Ada gak yang sambil makan? Gak ada gitu loh. Ya kita lagi fokus gitu. Nah, makanya miliki jam doa. Penting banget jam doa. Koko mau liburan, gak liburan, mau lagi di rumah, gak di rumah, Koko doa. Bukan bermaksud meninggikan diri, tapi maksudnya biar bisa jadi inspirasi gitu. Yang paling penting tadi, ketika kita datang dengan hati yang tulus, ketika kita datang, kita juga minta ampun atas keberadaan kita, karena kita bukan siapa-siapa. Nah, di situ mulai pelan-pelan kita akan mengerti, oh yang ini Tuhan berkenan nih, oh yang ini enggak nih, oh yang ini harusnya kayak gini nih. Nah, nanti pengalaman pribadi. Tapi kalau Koko boleh ngomong ya, Kevin ini kan sepupu Koko kan. Kita kan juga udah dari kecil banget gitu. Koko pun juga nggak pernah membayangkan Koko bisa ada di tengah-tengah kalian sharing khotbah kayak gini. Dan Koko rasa Kevin pun juga punya potensi dibakat ke arah sana gitu. Jadi yang paling penting kita nggak usah melihat
jangka panjang Tuhan punya rencana gitu. Yang penting kita jalani hari-hari, kita berusaha menyenangkan hati Tuhan, kita akan ngerti, kita akan dibawa kemana sama Tuhan. Gitu ya, Kev ya. Thank you banget pertanyaannya, semangat terus dalam pelayanannya, Kev. Semangat terus. Amin. Amin. Oke. Sorry, apa masih ada ruang buat bertanya? Ada waktu? Boleh nih satu lagi terakhir baru mau ngomong. Silakan kok. Halo Pak Abed. Halo. Gue Ini Yohanes Yohanes ya? yang sempat kontak di awal WA. Oh, oke, Yohanes. Ya, salam kenal kok. Thank you banget. Malam ini sangat dipenuhin banget sama insight-insight baru buat gue pribadi sebagai anak muda gitu. Ternyata kehidupan kita sebagai orang Kristen itu benar-benar harus berkualitas banget dan nggak mudah. Dan apalagi semakin kerasa kalau ini berbicara konteksnya ketika kita dalam penyembahan kok. Apalagi kalau misalkan kita dapat tugas, kita memimpin orang, membawa orang dalam penyembahan itu sendiri, dalam hadirat Tuhan itu sendiri. Sering banget yang gue rasain ketika kebetulan suka dapat tugas memimpin pujian, dan bener banget kita bisa mikirin apapun ketika kita memimpin pujian. Dan yang sering banget gue rasain tuh kayak, gila ya, minggu ini sebelum gue memimpin pujian, gue abis ngelakuin dosa ini. Gue jadi merasa tertuduh, nggak layak. Dan ketika di depan itu, tapi udah dijadwalin, udah jadwal melayani gitu. Kan kita setiap hari nggak mungkin kita nggak luput dari dosa gitu. Dan udah persiapan segala macam, udah doa, udah mungkin puasa juga, udah siapin persiapan segala macam. Tapi perasaan tertuduh itu tuh selalu ada ketika gue mimpin pujian gitu. Nah, kalau dari insight dari Koko gimana? Thank you. Oke, thank you. Nah, ini hal yang praktikal banget. Gue rasa dari setiap kita punya pengalaman yang sama gitu ya, baik kita memimpin pujian atau kita dalam pujian. Sebenarnya merasa tertuduh itu adalah tabur tuai. Ketika kita berbuat dosa, udah kodratnya, udah hukum tabur tuainya, kita akan merasa bersalah. Nah, balik lagi, gimana caranya ketika kita berada dalam kondisi yang harus memimpin pujian, tapi kita tahu diri kita sendiri lagi nggak layak nih istilahnya. Jangankan, gue pun juga dulu, ya walaupun suara pas-pasan gitu ya, gue yakin lu lebih bagus gitu. Tapi gue pun ada kalanya memimpin pujian gitu. Minimal dari doa-doa pengurus lah. Dan gue menyadari gitu, aduh, ini lagi nggak fit nih gitu kan istilahnya, lagi nggak fit nih gitu. Apalagi khotbah. Wah, khotbah lebih gokil lagi kan istilahnya, lu ngomongin hal yang benar tapi kondisi lu lagi nggak benar gitu. Nah, ini persoalan yang banyak banget dirasain. Sebenarnya ketika kita lagi dalam kondisi kayak gitu, pertama makanya sebelum penyembahan, sebelum kita pelayanan, usahain untuk punya doa pengurus dulu. Ya nggak usah terlalu lama lah gitu, 15 menit, 20 menit gitu. Kita datang gitu. Nah, yang kedua, kita sadar diri kita ini khususnya ya kalau pengalaman gue ketika gue memimpin penyembahan, gue hanya menjadi alatnya. Gue nggak memikirkan diri gue lagi gitu. Karena gini, kadang-kadang yang kita layani, apalagi mungkin kalau seumuran kita, mungkin yang kita layani pasti lebih muda, usia remaja. Mereka belum begitu mengerti menyembah itu bagaimana. Nah, tugas kita lah yang membawa caranya gitu loh, membawa ajarannya penyembah itu gimana. Tapi yang paling penting, kita juga harus punya sikap hati yang sadar, oh ini gue lagi datang ke Tuhan ini gitu loh. Oh gue lagi serius banget nih gitu loh. Istilahnya lagi perjumpaan pribadi, tapi juga menjadi alat untuk orang lain. Kita tuh kayak jembatannya gitu loh Jembatan itu tuh nggak mempedulikan dia siapa gitu. Yang paling penting adalah ketika kita bisa membawa hadirat Tuhan dan kita nggak lagi memikirkan diri kita lagi. Nah, makanya bukannya bermaksud langsung udahlah nggak usah pikirin, bukannya gitu ya. Tapi belajar mengampuni diri sendiri juga.
Dan biasanya kalau dari pengalaman gue, kita akan lebih tulus ketika kita bisa ngampuni diri sendiri. Nah, kalau dari pengalaman gue pribadi ketika gue khotbah, gue punya satu, bahkan tadi pun ketika gue mulai ketemu kalian, gue doa dulu gitu. Gue doa, Tuhan, ini doa yang sebenarnya baru banget tadi gue doain. Gue tuh punya istilah, pembicara itu adalah mikrofonnya Tuhan. Mikrofon itu adalah alat untuk sekedar menyampaikan suara dari pembicaranya. Bukan berarti dia yang mengeluarkan suara. Gitu. Gue doa gitu, ini baru pertama kali juga tadi gue doa. Tuhan, aku adalah mic-Mu. Nggak ada satupun mic yang dimuliakan. Yang dimuliakan adalah pembicaranya. Tuhan, kiranya aku memuliakan Engkau. Jadi gue pun sadar gitu, gue bukan siapa-siapa. Gue tahu ini, gue tahu itu bisa membuat gue lupa diri. Nah, gue sadar, gue berusaha tekan terus gitu. Tekan terus, kayaknya gue itu mic-nya Tuhan gitu. Mic itu tuh cuma nerusin omongan dari pembicaranya. Nggak ada yang dimuliakan dari mic gitu. Emang penyanyi bagus yang dipuji mic-nya, kan penyanyinya. Gitu kan. Makanya kita pun juga harus sadar buat teman-teman pengurus di sini, kita punya beban yang memang lebih berat. Kita harus mulai duluan, melangkah duluan menjadi contoh. Tapi kita pun juga bukan manusia yang bisa langsung sempurna. Pasti jatuh bangun. Ampuni diri kalian seperti Tuhan telah mengampuni, bangkit berjuang lagi. Gitu yo. Siap, thank you kok. Thank you. Seru banget malam ini. Aduh, semoga bisa memberkati kalian semua ya. Amin. Oke. Teman-teman, terima kasih juga kepada Ko Abed ya, pada malam hari ini udah mimpin firman dan udah jawab pertanyaan-pertanyaan kita yang pastinya semuanya terberkati lah dengan jawaban yang Ko Abed kasih ya, teman-teman. Kayak rasanya masih pengen lagi gitu sharing, tapi ya apa daya durasinya, teman-teman. Oke, mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi sama Ko Abed dengan pembahasan yang nggak kalah menarik sama malam hari ini, teman-teman. Oke, sekarang kita akan doa penutup dulu dengan kasih Kristus. Nanti Ko Abed sendiri boleh tutup di dalam doa kok. Oke, langsung doa ya. Ada pengumuman nggak? Biasanya ada pengumuman atau enggak? Nanti biasanya habis doa firman sih kok. Iya. Oke. Yuk kita berdoa dulu teman-teman. Bapa, kami merasa terberkati dengan firman yang boleh Kau berikan kepada kami. Kami hanya ingin minta satu hal ya Bapak, agar kami boleh setia kepadamu dan kami boleh terus belajar apa yang harus kami lakukan dari didikan-Mu. Jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami sendiri. Kami punya masalah, kami punya beban, kami punya rintangan dosa, tapi Bapak, dengan ketulusan kami ingin berbalik dan bertobat. Kiranya Engkau terus mengajari kami, mengampuni kami, dan mendewasakan kami ya Bapak. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Oke. Sekarang udah saatnya kita udah di penghujung ibadah ya, tapi sebelumnya teman-teman dengerin pengumuman dari aku dulu ya. Oke. Yang pertama, aku mau ngucapin terima kasih juga kepada teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Puji Tuhan, jumlahnya lumayan banyak. Walaupun belum maksimum ya, kita terus doain teman-teman kita yang lain supaya bisa ikutan di ibadah kita yang kedepannya, teman-teman. Oke, aku juga mau terima kasih sama tim pelayan, baik pelayan altar maupun tim multimedia yang udah bantuin ngerekam dan editing video segala macam. Puji Tuhan, semoga teman-teman pelayan dan yang ada di sini semakin diberkati oleh Tuhan ya. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke pengumuman ya teman-teman. Untuk pengumuman pertama yaitu pengumuman persembahan. Persembahan online bisa ditransfer ke rekening BCA 5725269312 atas nama Maria Natali. Sekali lagi BCA 5725269312 atas nama Maria Natali. Buat teman-teman yang mau melakukan korban persembahan bisa langsung transfer aja ke situ. Oke, lanjut. Pengumuman selanjutnya yaitu pengumuman kegiatan kita sepekan ke depan. Jadi
Yang pertama yang paling dekat dulu pastinya besok pagi jam 8 jangan lupa kita ada ibadah online di YouTube channel GPDI Kota Wisata. Buat teman-teman yang mau ikutan wajib banget ya ikutan ibadah raya. Jangan cuma ikutan ibadah IMB doang gitu maksudnya. Yang pasti pakai pakaian yang rapi dan ibadahnya diusahakan duduk kayak teman-teman, jangan tiduran karena kan kita memuliakan nama Tuhan. Oke, habis itu lanjut nanti sorenya jam 4 ada ibadah sekolah minggu. Jadi buat teman-teman yang punya adik, yang punya sepupu masih kecil boleh didampingin buat ikutan ibadah sekolah minggu di link YouTube channel yang sama teman-teman. Oke, habis itu pengumuman ibadahnya ada ibadah YMB juga di Sabtu depan. Terus ikutin ibadah kita selanjutnya dengan pembahasan yang pastinya lebih menarik lagi dan masih dalam tema yang sama di bulan ini ya, karena tema kita penghujung tema ada di minggu depan, jadi tetap ikutan ya teman-teman. Oke, puji Tuhan itu aja pengumuman dari aku. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa tutup ibadah karena kita kedatangan pada malam hari kita kedatangan Om Cipto juga, jadi boleh Om Cipto dipersilakan untuk memimpin doa penutup. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, jika dengan kasih Tuhan, kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kami boleh diproses di dalam kehidupan kami, karakter kami, untuk hidup berguna, untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak hal kekurangan pada diri kami. Satu hal Tuhan, kami tidak pernah berhenti untuk berjuang di dalam pertobatan kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami dan inilah yang menjadi tujuan daripada akhir hidup kami. Jika malam hari ini Tuhan kami dapat berkumpul, kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu Abed. Kiranya Tuhan terus pakai pribadi kami. Tuhan berkati setiap pribadi anak IMB Tuhan. Tuhan pakai setiap talenta yang Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami sudahi, tetapi hati dan iman kami terus Tuhan hanya kepada Engkau saja. Dan pengharapan kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Teman-teman, sorry jangan live dulu. Kalau berkenan, teman-teman boleh nyalain kameranya sebentar. Kita mau foto bareng Ko Abed ya. Oke. Ayo dong. Silakan. Ayo teman-teman. Oke. Jerry, mungkin kalau nggak keberatan, oke. Dan oke, ayo kita mulai foto ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, terima kasih teman-teman. Ibadahnya udah selesai sampai sini. Selamat malam minggu. Abed, terima kasih ya, Abed. Thank you juga, Om. Thank you, Ya. teman-teman. Ya, terima kasih ya, Ko. Memberkati. Oke, bye-bye. 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 Udah.